Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai landasan historis pendidikan. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 izin memperkenalkan diri. Nama saya Risma Rusmayanti dengan NIM 2206492 yang akan bertindak sebagai moderator, dan rekan-rekan saya. Nama saya Alma Binta dengan NIM 2209812. Nama saya Siti Nurhaliza Altafiani dengan NIM 2202750. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pematerian yang pertama. Topik bahasan landasan historis pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama definisi landasan historis pendidikan, yang kedua pendidikan zaman purba sampai zaman kolonial Belanda, yang ketiga pergerakan nasional dan pendidikan militerisme Jepang, yang keempat pendidikan periode 1945 sampai 1969 dan masa pembangunan jangka panjang ke-1 atau 1969 sampai 1993. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi landasan histori pendidikan. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah atau histori menurut Bidharta. Sejarah atau histori merupakan segala macam bentuk kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, moral, konsep, politik, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Jadi, landasan histori pendidikan adalah seperangkat sistem atau praktek pendidikan di masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini yang membantu menuju masa depan yang terarah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, pendidikan pada zaman purba. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat dan terhadap nilai-nilai religi yang mereka yakini. Karena kebudayaan masyarakatnya masih bersahaja, pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Pendidikan keterampilan mereka mencari nafkah, khususnya bagi anak laki-laki, dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan real dalam masyarakatnya. Pendidiknya terutama adalah para orang tua dan secara tidak langsung adalah para orang dewasa di dalam masyarakatnya. Selanjutnya, pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Pada awalnya, bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka mendirikan VOC pada tahun 1602. Selain itu, mereka juga menyebarkan agama Protestan. Sejak tahun 1800 hingga 1942, negara kita menjadi jajahan pemerintah kolonial Belanda. Dengan semakin sadarnya bangsa Indonesia akan makna nasionalisme dan kemerdekaan, pada awal abad ke-20, lahirlah berbagai pergerakan. Pergerakan nasional berlangsung dalam jalur politik maupun pendidikan. Pendidikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh VOC. VOC menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk misi keagamaan Protestan, bukan untuk misi intelektualitas. Adapun tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintahan dan gereja. Sekolah-sekolah utamanya didirikan di daerah yang penduduknya memeluk agama Katolik yang telah disebarkan oleh bangsa Portugis. Sekolah pertama yang didirikan oleh VOC berada di Ambon pada tahun 1607. Sampai dengan tahun 1627, di Ambon telah berdiri 16 sekolah, sedangkan di pulau-pulau lainnya sekitar 18 sekolah.
Kurikulum pendidikannya berisi pelajaran agama Protestan, membaca, dan menulis. Kurikulum pendidikan pada zaman ini belum bersifat formal, dan lama pendidikannya pun tidak ditentukan dengan pasti. Murid-muridnya berasal dari anak-anak pegawai, sedangkan anak-anak rakyat jelata tidak diberi kesempatan untuk bersekolah. Pada awalnya, yang menjadi guru adalah orang Belanda, kemudian digantikan oleh penduduk pribumi yang sebelumnya telah dididik di Belanda. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Yang pertama, adanya dualisme pendidikan, yaitu pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan Bumiputra yang dicanangkan sejak tahun 1848. Hal ini mengalami hambatan karena kekurangan guru dan mengenai bahasa pengantarnya. Maka pada tahun 1852, didirikanlah Quick School atau sekolah guru pertama di Surakarta, dan menyusul di kota-kota lainnya. Sekolah ini pun hanyalah untuk anak-anak golongan priai. Yang kedua adalah sistem konkordansi, yaitu pendidikan di daerah jajahan yang diarahkan dan dipolakan menurut pendidikan di Belanda. Bagi Bumiputra, hal ini di satu pihak memberi efek keuntungan, sebab penyelenggaraan pendidikan menjadi relatif sama, tetapi di pihak lain ada efek merugikan dalam hal pembentukan jiwa kaum Bumiputra yang asing dengan budaya dan bangsanya sendiri. Ciri yang selanjutnya yaitu sentralisasi pengelolaan pendidikan oleh pemerintahan kolonial Belanda, menghambat gerakan nasional, dan munculnya perguruan swasta yang militan demi perjuangan nasional. Nasional tahun 1908, sifat perjuangan rakyat Indonesia dilakukan melalui berbagai partai dan organisasi, baik dalam jalur politik, ekonomi, sosial budaya, dan khususnya melalui jalur pendidikan. Sifat perjuangan bangsa kita saat itu tidak lagi hanya menitik beratkan pada perjuangan bidang fisik, mengingat ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang tidak memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, bebas, bersatu, dan merdeka. Maka kaum pergerakan memasukkan pendidikan ke dalam program perjuangannya. Hampir setiap organisasi pergerakan nasional mencantumkan dan melaksanakan pendidikan dalam anggaran dasar dan atau dalam program kerjanya. Karakteristik pendidik kaum pergerakan adalah 1. Bersifat nasionalistik dan sangat anti-kolonialis. 2. Berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri. Dan 3. Pengakuan kepada eksistensi perguruan swasta sebagai perwujudan harga diri yang tinggi dan kebinekaan masyarakat Indonesia, serta pentingnya pengembangan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pada zaman ini, lahir sekolah-sekolah partikelir, perguruan nasional yang diselenggarakan para perintis kemerdekaan. 1. Sekolah-sekolah yang sesuai haluan politik seperti yang diselenggarakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Taman Siswa, Dr. Does Dekker dan Dr. Setiabudi, yaitu Kesatriaan Institut, dan Muhammad Sape'i, yaitu INS Kayu Taman dan sebagainya. 2. Sekolah-sekolah yang sesuai tuntutan agama Islam seperti yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sumatera Tawalib, dan Padang Pajang, dan lain-lain. Selain itu, sebelumnya telah diselenggarakan pula pendidikan oleh tokoh-tokoh wanita seperti R.A. Kartini di Jepara, Raden Dewi Sartika di Bandung, dan Rohana Kudus di Sumatera. Selanjutnya, yaitu pendidikan militerisme Jepang. Pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang sesuai kondisi politik saat ini, tujuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah pendudukan Jepang diarahkan demi kepentingan memenangkan Perang Asia Timur Raya bagi Jepang. Karakteristik pendidikannya adalah 1. Hilangnya sistem dualisme pendidikan. 2. Kesempatan untuk sekolah terbuka bagi setiap lapisan masyarakat. 3. Susunan jenjang sekolah menjadi SR 6 tahun, SM 3 tahun, SMT 3 tahun, dan PT. 4. Hilangnya sistem konkordansi.
5. Bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dijadikan bahasa pengantar, sedangkan bahasa Belanda dilarang sebagai bahasa pengantar di sekolah. Selanjutnya, pendidikan Indonesia periode 1945 sampai 1969. Yang pertama, zaman revolusi fisik kemerdekaan. Bersamaan dengan berjalannya revolusi fisik, pemerintah mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai amanat UUD 1945. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi umum agar para guru membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Selanjutnya, diawali dengan Kongres Pendidikan, Menteri Pengajaran dan Kebudayaan membentuk Komisi Pendidikan, dan komisi ini membentuk panitia perancang undang-undang atau RUU mengenai pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, peletakan dasar pendidikan nasional. Sekalipun terjadi pergantian bentuk dan konstitusi negara, tetapi pendidikan nasional Indonesia tetap dilaksanakan sesuai jiwa UUD 1945 dan bahwa UU RI No. 4 tahun 1950 de facto digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan untuk seluruh daerah negara kesatuan RI. UU RI No. 12 tahun 1954, di dalam pasal 3 UU ini termaktub bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Adapun pasal 4 menyatakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, demokrasi pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan UU RI No. 4 tahun 1950, meskipun menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratis, yaitu kewajiban belajar sekolah dasar bagi anak-anak yang berumur 8 tahun. Pelaksanaan program ini didukung dengan PP No. 65 tahun 1951. Karena pelaksanaan kewajiban belajar ini menghadapi masalah kekurangan guru dan jumlah sekolah, maka berdasarkan keputusan dan Menteri Pendidikan No. 533 atau F tanggal 5 Juli 1950, didirikanlah kursus pengajar untuk kursus pengantar kepada kewajiban belajar atau KPK-PKB. Yang keempat, lahirnya LPTK pada tingkat universiter. Apabila dalam pelaksanaan kewajiban belajar SD telah menimbulkan KPK-PKB, SGB, dan SGA, maka untuk suplai guru sekolah menengah dilaksanakan melalui PGSLP serta kursus B1 dan kursus B2 untuk guru sekolah lanjutan atas. Selain lembaga-lembaga tersebut, beberapa lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan antara lain APD atau Akademi Pendidikan Jasmani, ASRI atau Akademi Seni Rupa Indonesia, Sekolah Musik Indonesia, Konservatori Karawitan, dan Fakultas Pedagogik Universitas Gadjah Mada. Yang kelima, lahirnya perguruan tinggi. Antara tahun 1949 sampai 1961, pemerintah Indonesia telah mendirikan berbagai PT antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin, PTPG yang kemudian menjadi IKIP, Universitas Andalas, dan Universitas Sumatera Utara di Medan. Pada tanggal 4 Desember 1961, lahir UU No. 22 tahun 1961 tentang perguruan tinggi. Pokok-pokok yang menonjol dalam UU ini yang sampai sekarang masih dipertahankan adalah prinsip Tidharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, era pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Dalam hal ini, moral pendidikan nasional ialah Pancasila, Manipol atau USDEK, dan politik pendidikannya adalah Manifesto Politik. Selanjutnya, melalui penetapan Presiden RI No. 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila,
Antara lain dirumuskan kembali mengenai dasar asas pendidikan nasional, tujuan, isi moral, dan politik nasional. Selanjutnya, pendidikan masa pembangunan jangka panjang ke-1 1969 sampai 1993. Sejak zaman Orde Baru dan dalam era PJP 1, dasar pendidikan dikembalikan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan nasional ditujukan untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Yang kemudian di dalam UU No 2 tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Sejak awal Pelita 1 PJP 1 telah dilakukan identifikasi masalah-masalah pendidikan nasional. Selanjutnya, pembangunan pendidikan dilakukan secara bersinambungan pada setiap pelita. Selama PJP 1 telah dilakukan 3 kali pembaharuan kurikulum sekolah, yaitu kurikulum 1968, 1975, dan 1984. Penambahan dan perbaikan sarana maupun prasarana pendidikan, upaya peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidikan, serta dilakukan berbagai inovasi pendidikan lainnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari pematerian kali ini yaitu terdapat berbagai pengetahuan dan nilai sejarah dalam praktik pendidikan bangsa kita di masa lalu yang dapat kita ambil hikmahnya demi pembangunan pendidikan di masa sekarang dan juga di masa depan. Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia berdiri. Pendidikan itu telah ada sejak zaman purba, kemudian zaman kolonial Belanda, dilanjutkan dengan pergerakan nasional, militerisme Jepang, dan masa pembangunan. Masa lampau memperjelas kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita miliki sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita pada masa yang telah lalu. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, umumnya bagi kita semua, khususnya bagi kami sebagai pemateri. Wabillahi taufiq wal hidayah.